Oke, halo teman Investing Mom. Seperti biasa hari Sabtu jam 10 pagi kita akan diskusi santai. Kali ini bersama Ibu Fisya. Beliau adalah seorang ibu, juga mom blogger dan penulis buku, kemudian aktif juga di komunitas ibu-ibu yang akan berbagi mengenai pengalaman investasinya. Halo, Mbak Fisya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kedengeran nggak, Mbak, suara? Kedengeran banget. Oke, Baik. Saya baru makasih pertama banyak ya kali atas waktu itu. waktunya udah mau berbagi nih mengenai investasi di Investing Mom. Seneng banget bisa ketemu ibu yang sama-sama aktif berinvestasi walaupun masih muda dan walaupun seorang ibu yang tinggal di rumah, padahal bisa ya di memanage investasi itu. Mbak Nisa boleh kenalan dulu nggak? Oh ya, oke. Terima kasih buat Hmm. undangannya kepada Mbak Dian. Sebenarnya baru pertama kali kita ketemu di sini ya, Mbak. Iya, Tapi kayak saya kayak nggak asing sama Mbak Dian gitu deh. Apa karena sama-sama IP kali ya? iya mungkin ya. Ya, nama saya Evu Syahida, tapi biasa dipanggil Fisya. Saat ini statusnya menikah dengan satu orang anak, usianya 3 tahun. Terus aktivitas sehari-hari di rumah, tapi sambil juga kerja freelance blogger, sama sesekali ya paketan lah ya, blogger sama influencer. Jadi kerjaannya emang bener-bener di sosial media gitu. Menulis buku juga Oke, kan, Mbak? mungkin aja Mbak. Terus boleh ke Mbak Dian buat followersku nih ya, yang baru kenal. Menulis buku juga kan ya, Mbak ya? Oh iya, aku juga nulis buku. Sebenarnya sih dari awalnya berangkatnya dari nulis apa ya, nulis cerpen sama nulis buku. Cuman uh, semenjak 2018 itu mulai aktif lagi di blog. Tapi kalau ngeblog sendiri udah dari 2012. Cuman sekedar yang nulis-nulis gitu aja. Gitu kan. Baru bener-bener menerjunkan diri ke dunia blogging itu di 2018 itu. Oke. Oke. Kemudian investasinya dari tahun berapa? Dari 2012 itu ya? Eh, enggak, aku malah baru kan aku sebenarnya apa ya? Kayak yang pernah aku share itu kan dulu tuh maju mundur gitu mau ikut apa mau investasi ya karena mungkin mikirnya harus uangnya harus banyak gitu kan apalagi waktu itu kan apa marak juga tuh yang investasi bodong tuh jadi kan kayaknya termasuk aku sih mungkin orang-orang tuh kayak takut gitu loh Nahan-nahan. kalau misalkan investasi gitu takut takut uangnya apa hilang atau ya kayak gitu sih padahal sebenarnya ya itu pinter-pinternya kita menganalisa aja gitu kan ini kira-kira masuk akal nggak sih ini investasi ini dengan hasil yang segini gitu kan baru-baru ini sih baru pas pandemi ini baru mulai terjun ke dunia investasi gitu kan uh, karena apa ya aku berpikirnya maksudnya uh, investasi itu nggak cuman sekadar kita untung tapi kita tuh kayak belajar apa menganalisa gitu apalagi aku kan dulunya jurusan matematika jadi kayak pas ngeliatin kurva-kurva gitu kayak aduh kayak dejavu pas zamannya kuliah gitu kan Oh, oke. Oke, oke. kayak gitu. Ya, ya, ya. Oke, sebenarnya investasi emang sih baca data, tapi nggak perlu kurva-kurva. Maksudnya kecuali trading ya. Oh Kalau trading mungkin emang ini baca kurva. Oke, iya yang aku lihat ini oke, baik. kemarin Dari Investing Mom, kenalan lagi ya. Halo teman-teman, mungkin ya ada juga Mas Safir Senduk nih, Citra Place, ada Sri Yuni, kemudian Mbak Indri, Mbak Murasi, ini Kak selamat Yuni. bergabung. Perkenalkan saya Dian dari Investing Mom. Kemudian saya ini mengelola Investing Mom kalau nggak salah dari bulan Januari, jadi baru sebetulnya. Kemudian saya ibu beranak dua, sudah 8 tahun dan 6 tahun, anak saya udah besar-besar. Kemudian terjun ke investasi sebetulnya pengalaman saya itu dulu ketika awal nikah, saya nikah tahun 2011, itu sempat kayak kesulitan untuk mengelola keuangan gitu, ditambah dengan kami juga berdua itu adalah sandwich generation. Kemudian
Setelah itu waktu saya awal-awal nikah itu perencana keuangan tuh masih sangat jarang sekali. Kemudian saya sempat LDM juga sama suami, saya di Jakarta, suami saya di Singapura. Kemudian tidak ada planning yang jelas gitu, tidak ada planning yang jelas, bahkan sempat salah memilih produk. Salah memilih produk gitu, jadi belum tahu apa-apa, saya salah memilih produk. Nah, dari kesalahan itulah akhirnya saya berangkat untuk mulai merencanakan keuangan gitu. Saya ikut training basic 1 hari personal finance waktu itu. Kemudian diimplementasikan sampai dengan saya membangun fondasi keuangan bersama suami. Kemudian dari situ saya juga membuat mengajukan KPR gitu kan, kredit kepemilikan rumah. Bahkan sempat 2 gitu, jadi menyicil 2 rumah dan 2 kendaraan. Jadi waktu itu tuh sangat struggle banget. Nah, tapi dari sana karena sempat salah produk tadi, akhirnya saya tuh nahan-nahan untuk berinvestasi. Jadi fokus untuk menutup semua hutang konsumtif tadi. Jadi 2 KPR dan 2 KKB. Di tahun 2017 semuanya sudah lunas. Nah, baru saya memulai investasi sebetulnya di situ. Jadi ketika semuanya sudah lunas, rumah, mobil, misalkan seperti itu, baru tergerak untuk mulai berinvestasi. Nah, akan tetapi sebetulnya buat teman-teman yang mau mulai investasi nih, nggak mesti nunggu harus semuanya lunas dulu. Ternyata setelah saya pelajari seperti itu, jadi bisa banget beriringan gitu. Kan banyak banget yang suka bertanya, sebaiknya lunasi utang dulu atau investasi dulu gitu kan? Mungkin buat teman-teman nih yang itu juga menjadi kegalauan. KPR, gimana? Mungkin cara saya itu nggak lazim, maksudnya nggak biasa, karena untuk melunasi KPR itu biasanya amonnya besar, tetapi ketika ada bonus tahunan itu bisa kok gitu dilunasi. Nah, namun cicilan KPR itu kan yang dicicil adalah rumah, dan itu adalah aset, dan itu nilainya tuh akan naik terus kan. Jadi dan cicilannya pun secara bagi hasil di syariah mungkin bagi hasil, kalau di konvensional bunga itu relatif lebih rendah dibanding dengan bunga-bunga konsumtif lainnya seperti kartu kredit. Jadi kalau misalkan mau investasi sekaligus cicilan KPR itu boleh banget, asalkan cicilannya porsinya tuh masih digolong aman gitu loh Mbak. Jadi cicilannya itu nggak lebih dari 30%. Kayak gitu. Tapi sebelum investasi, kemarin kan udah sempat diskusi ya Mbak ya? Iya. Nah, sebelum investasi sebetulnya teman-teman bisa juga cek dulu kondisi keuangannya saat ini gitu. Jadi cek dulu utangnya seperti apa. Kalau misalnya masih ada utang yang sifatnya itu konsumtif seperti kartu kredit dan KTA, itu kan bunganya tinggi banget. Lebih baik tutup dulu aja, atau enggak diminimalisir, atau enggak cicilannya selalu lunas gitu. Jadi bukan cicilan, tagihannya selalu lunas setiap bulannya seperti itu. Jadi dengan rasio yang sehat, kalau di jumlah cicilan itu per bulannya itu harus 30%. Nah, kalau itu boleh berinvestasi. Kemudian yang kedua, siapkan dulu dana daruratnya, Mbak. Iya, harus sudah dipastikan ada gitu ya. Nah, dana darurat. Kan ada juga kalau misalkan investasi untuk dana darurat itu nggak apa-apa juga kan Mbak? Oh iya, benar, Kalau nggak apa-apa juga. Jadi ada juga yang ketika kayak gitu kan. kita mengumpulkan dana darurat, itu sebetulnya bisa memilih instrumen investasi seperti itu. Soalnya kalau aku pribadi ada dana darurat itu udah settle nih, tapi aku taruhnya di salah satu produk investasi yang likuiditasnya itu gampang gitu. Betul, betul banget apa yang dikatakan Mbak Fisya. Jadi sebetulnya ketika kita mengumpulkan dana darurat juga, itu bisa ditaruh di instrumen investasi. Nah, itu pun menjadi latihan untuk kita untuk berinvestasi di instrumen yang resikonya sangat minim gitu, seperti itu. Sebelum ke investasi tujuannya jangka panjang. Jadi sebelum misalkan kita melangkah lebih jauh lagi, yuk kumpulin dana darurat di instrumen investasi yang relatif resikonya rendah seperti itu. Nah, apa aja sih? Tadi minimal kan dana darurat tuh setelah dihitung-hitung kan ada
proses perhitungan jumlah tanggungannya berapa. Jadi seseorang yang udah nikah sama yang belum nikah pasti beda dong gitu kan Iya, jumlah dana daruratnya. Kemudian seseorang yang sandwich generation maupun bukan sandwich generation juga beda. Kemudian suatu keluarga yang punya anak satu dan yang belum punya anak sama yang punya anak 5 juga pasti beda tanggungannya. Nah, dana darurat itu disesuaikan dengan jumlah tanggungannya. Kemudian dikumpulkan di instrumen. Misalnya nih saya kan saya tidak bekerja secara formal, suami saya saja yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, kemudian anak saya 2, artinya di situ saya idealnya harus memiliki 12 kali pengeluaran di dana daruratnya. Nah, 1 sampai 3 kali pengeluaran tadi, misalkan idealnya itu 120 juta, itu ideal banget. Nah, 30 juta, 10 sampai 30 juta itu bisa ditaruh di tabungan atau di sesuatu yang gampang ngambilnya gitu. Nah, selebihnya tuh 90 jutanya bisa ditaruh di emas, kemudian reksadana pasar uang, kemudian deposito seperti itu. Jadi emang benar untuk mengumpulkan dana darurat itu bisa sekaligus kita latihan kita untuk berinvestasi karena berinvestasi di instrumen yang relatif minim resikonya seperti itu. Untuk freelancer, pilihan investasi yang baik apa? Ini ada yang bertanya. Mbak Fisha, dari Mbak Fisha dulu gimana tuh? Uh, sebenarnya pilihan yang tepat apa ya? Kalau misalkan dibilang pilihan yang tepat juga aku nggak bisa memastikan sih. Cuman kalau dari aku pakai indikatornya itu apa tergantung tujuannya apa gitu. Jadi kayak misalkan investasi buat apa biaya pendidikan anak berarti kan misalkan anaknya masih umur 3 tahun biaya pendidikannya misalkan untuk SD masih sekitar 4 tahun berarti carinya yang apa yang jangka waktunya lama gitu. Biasanya sih orang mengindikasikannya misalkan dengan emas atau logam mulia meskipun sebenarnya investasi itu kan bukan hanya emas atau logam mulia gitu kan. Bisa juga misalkan apa pakai saham gitu buat yang udah apa mungkin buat yang udah berani masuk ke saham karena kayaknya nggak banyak apa belum banyak orang yang mau terjun ke dunia saham Saham. gitu. Ya, ya, benar-benar banget. Coba coba Jadi kalau investasi itu ekonomi disesuaikan sama tujuannya. Kenapa seperti itu? Supaya jelas peruntukannya dan supaya uang atau resource yang kita punya tuh efektif sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, tujuan itu ibarat kita naik kendaraan. Jadi investasi itu adalah kendaraan. Jadi kita mau berangkat ke kota tujuan. Nah, kota tujuannya tuh apa? Misalnya kita mau renov rumah, kita mau menyekolahkan anak, kita mau pensiun, seperti itu. Nah, investasi itu ibarat kendaraan. Instrumennya apa? Mau instrumen yang cepat tapi misalnya resikonya besar kayak pesawat, bisa banget. Sampainya cepat, returnnya cepat, tapi di situ ada resikonya. Mau yang lambat aja, misalnya di tabungan atau deposito, ya nggak apa-apa karena memang tergantung pada profil resiko masing-masing seperti itu. Benar banget apa yang dibilang Mbak Fisya tadi. Jadi sebaiknya sebelum berinvestasi tadi fondasinya yaitu di dana daruratnya dulu, kemudian proteksinya juga jangan lupa di asuransi. Kemarin sempat dibahas tuh asuransi buat eh, pencari nafkah utama itu yang paling penting. Dan kemudian ya. dan amount-nya pun bisa lebih terjangkau karena memakai asuransi yang sifatnya term life yaitu hanya tidak di cover selama sepanjang hidupnya atau seumur hidup tapi di cover sampai dengan usia-usia tertentu. Nah, seperti itu bisa sangat terjangkau khususnya untuk keluarga-keluarga muda gitu. Nah, setelah itu baru bisa berinvestasi. Tetapkan dulu tujuannya, investasinya buat apa, jangka panjang apa jangka pendek misalkan seperti itu atau jangka menengah. Nah, boleh nggak sih jangka panjang pakai instrumen yang biasa aja? Sebetulnya boleh aja, tapi ya lama dan mengumpulkannya jadinya lebih besar kayak gitu, Mbak. Misalnya buat pensiun, mungkin Mbak Fisha saat ini usianya 25, misalnya seperti itu. Berarti kan pensiun 30 tahun lagi. Tapi 30 tahun lagi itu kan panjang banget. Bisa nggak sih misalkan kita hanya menyimpan di tabungan? Oh ya bisa, tapi mungkin nominalnya jadi lebih banyak gitu. Jadi lebih besar dibanding dengan apabila kita menaruhnya di instrumen yang lebih agresif, namun ada resikonya seperti itu. Oh ya, tadi kan Mbak Dian nyebutin agresif ya. Oh ya, mungkin aku mau apa? Mbak Dian bisa jelasin
tentang profil-profil apa profil risiko apa ya nyebutnya profil risiko Ya, investasi ya profil soalnya resiko oke itu investasi, betul. ya, Heeh. Jadi profil itu resiko investasi itu uh, secara garis besar ada tiga, teman-teman. Ada yang konservatif, itu tuh yang tadi. Jadi beliau itu rata-rata itu menolak resiko, bukan menolak, maksudnya tidak tahan terhadap resiko kehilangan seperti itu. Kemudian ada yang yang moderat, moderat itu tengah-tengah. Jadi ya saya boleh deh, misalkan saya menerima lah uh, kehilangan uang sebesar berapa, tapi saya juga menginginkan imbal hasil yang lebih besar. Kemudian satu lagi ada yang agresif. Yang agresif tuh ya saya menerima bahwa investasi itu memang mengandung resiko, tapi saya pun ingin hasil yang lebih besar seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita menganalogikan ya kayak tadi kita naik kendaraan menuju kota sesuatu itu adalah tujuan keuangan kita. Kita mau naik apa? Mau naik misalnya naik mobil yang relatif aman, atau naik pesawat sampainya cepet seperti itu. Tetapi ada risikonya, nah kayak gitu. Jadi tadi profil risiko itu kurang lebih dibagi jadi tiga tadi. Nah sebetulnya setiap profil risiko ini itu enggak mesti melulu kalau misalkan agresif 100% di saham, oh ya enggak juga, tapi tetap dikombain juga. Jadi misalnya 80% di saham, 20%-nya di deposito, kemudian yang eh, tadi konservatif mungkin lebih banyak di deposito dibanding sahamnya. Tetap ada kombinasinya seperti itu, Mbak. Nah, kalau iya teman-teman misalnya mau mulai belajar investasi dan sesuai dengan profil resikonya tadi, bisa juga dibantu oleh pihak ketiga, yaitu pihak manajer investasi melalui investasi reksadana. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang sempat dengar mengenai reksadana, Mbak Fisya sendiri gimana? Udah sempat investasi di reksadana? iya jadi sebelum aku mulai investasi ini kan aku kan apa ya ikut sesi privat kelas tuh sama salah seorang certified financial planner juga. Nah, terus di situ aku diminta untuk ngisi profil resiko. Jadi emang bener sebelum kita investasi ada baiknya kita ngisi apa? Kalau aku sih itu dikasih kayak semacam session, aku kurang tahu ya itu bentuk bakunya dari apa, dunia certified financial planner atau dari lembaga yang aku ikutin aja. Jadi emang bermanfaat sih. Dari situ kita bisa tahu profil kita apa gitu kan. Terus tadi kayak yang dibilang Mbak Dian, kalau kalau misalnya kita apa investasi di manajer investasi atau apa Uh, aplikasi aplikasi gitu manajer investasi kan ya Mbak misalnya aplikasi Bibit gitu kan atau bukan. aplikasi Nah, ini oh harus bukan diluruskan kembali. Jadi ada penjual reksadana, beliau itu harus memiliki sertifikat APERT, agen penjual reksadana, atau oh WAPERT, ya berarti wakil Mbak agen penjual open reksadana. Nah, agen penjual reksadana itu ada marketplace reksadana seperti Bibit, Bareksa seperti itu, ataupun kan sekarang juga ada di Tokopedia, di Bukareksa juga ada ya. iya Nah, ada juga dijual di bank. Jadi teman-teman bisa juga ke bank itu untuk beli reksadana itu bisa. Kemudian bisa juga dibeli di sekuritas. Sekuritas pun sekarang pada jual reksadana seperti itu. Jadi yang pasti mereka harus mempunyai izin tadi APERT, agen penjual resmi reksadana seperti itu. Nah, itu adalah agen aja, bukan manajer investasinya. Sedangkan manajer investasi itu kalau saya sebutkan ada misalnya BNP Paribas, ada Skorder, ada Panin Sekuritas Aset Manajemen, kemudian ada banyak banget, ada Dana Reksa, ada apa lagi ya, ada Suku Invest, ada Batavia gitu-gitu. Jadi produk itulah produk yang dijual itu adalah produknya si manajer investasi seperti itu, Mbak. Jadi oh iya misalnya nih nih misalnya nih kebalik saya investasi di Skorder Dana Prestasi Plus kayak gitu. Nah, itu adalah uh, produk reksadana yang dikeluarkan oleh manajer investasi namanya Skorder. Kemudian produknya itu tadi Dana Prestasi Plus. Nah, setiap reksadana tersebut akan mengeluarkan 4 jenis reksadana. Kalau sekarang 5 sih, ada reksadana indeks namanya. Jadi 4 reksadana. Reksadana pasar uang yang tadi sangat minim resikonya tadi, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Kemudian ada satu lagi reksadana indeks sebetulnya. Jadi reksadana yang pengelolaannya itu sebetulnya pasif, jadi mengikuti indeks. Jadi misalkan reksadana LQ45, jadi isinya tuh saham-saham yang masuk ke indeks
di bursa efek tertentu. Jadi kalau misalkan saham itu keluar dari indeks, berarti dikeluarkan juga otomatis di reksadana tersebut. Nah, tapi yang paling umum itu ada 4 tadi. Nah, memang benar reksadana tadi itu sesuai dengan profil resiko kita. Kenapa harus ada reksadana? Nah, kenapa ada reksadana itu? Supaya kita dibantu oleh pihak ketiga untuk mengelola aset kita tadi. Jadi kita kan tadi udah bikin tuh portofolio aset, portofolio resiko kita, maaf, profil risiko kita. Ada yang agresif, moderat, sama konservatif. Nah, terus kalau yang tadi saya bilang, kalau misalkan yang konservatif pun nggak 100% di deposito misalnya, tapi ada porsi sahamnya juga, misalnya seperti itu. Ataupun yang profil resikonya agresif, nggak 100% di saham, tapi ada juga yang lain sebagai balancingnya atau sebagai diversifikasinya. Nah, daripada kita memaintain sendiri, misalkan memaintain sendiri itu portofolio aset kita, kita bisa dibantu oleh pihak ketiga yaitu manajer investasi dengan cara kita membeli produknya reksadana seperti itu, Mbak. Oh iya. Nah, jadi tadi yang porsi-porsi saya harus 80% di saham, saya harus berapa persen di mana itu itu maksudnya saya harus berapa persen di saham, di obligasi atau yang lainnya. Nah, itu kalau sama si manajer investasi udah dibagiin, udah dikelolain seperti itu. Jadi kita cukup beli aja satu produk reksadananya dan mereka yang akan mengelola uang kita gitu. Nah, karena kita meminta tolong bantuan pihak ketiga tadi manajer investasi, tentu kita bayar fee kan ke mereka, yakni fee jual dan fee beli. Jadi ketika kita beli ada potongannya, misalkan kita beli 1 juta, itu nggak 100% 1 juta, tapi kalau nggak salah sekitar 1% fee-nya gitu, ada fee-nya per transaksi kayak gitu. Tapi menurut saya ya itu wajar saja. Karena kan kita meminta tolong kepada mereka untuk berinvestasi, mengelola uang kita. Iya, reksadana ini juga salah satu investasi yang pertama-tama aku pakai sih. Jadi ternyata baru tahu juga pas nyoba itu kan pakai salah satu aplikasi, bener-bener kita diaturin, kita profil resikonya apa, terus dia ngajuin ini untuk saham sekian persen, untuk obligasi sekian persen, untuk pasar uang sekian persen. Tapi bisa juga kita pilih sendiri kalau di aplikasi yang saya pakai itu mau berapa persennya kayak gitu. Jadi ya sekarang saya ke nabung, kalau dulu nabungnya di tabungan, sekarang nabungnya di reksadana itu. Dan gampang banget ya kalau sekarang aplikasinya kayak banyak gitu pilihannya kan. Apa agen penjualnya tuh pilihannya banyak. Jadi kita tinggal pilih aja. Terus paling kalau misalnya kita masih pemula banget kan, misalnya belum terlalu paham, ya emang lebih enaknya pakai yang agen penjual itu kan. Iya. Jadi sekarang tuh karena mudah banget pembukaan rekeningnya, jadi bisa dibeli secara, maksudnya bisa buka rekeningnya secara online, kemudian bisa transaksi pun secara online kayak gitu. Kalau dulu saya waktu awal-awal investasi itu harus datang ke cabang, kemudian mau beli satu aja, bukan top up ya, jadi opening akun satu aja mesti datang ke cabang. Misalkan saya udah punya produk A, terus saya pengen diversifikasi ke produk B. Nah, untuk pembelian perdana di produk B itu nggak bisa secara online. Ya harus datang ke cabangnya. Udah gitu cabangnya yang di Depok, di tempat saya tinggal itu tutup. Repot banget. Nah, tapi sekarang tuh udah bener-bener udah dimudahkan banget. Jadi bahkan registrasinya pun udah secara online ya, jadi verifikasi ID kita itu udah online banget. Nah gitu Mbak. Kemudian, nah kalau misalkan perjalanan saya itu dana darurat itu banyaknya di deposito. Kenapa di deposito? Karena itu dia bisa ngegulung gitu kan bagi hasilnya di deposito syariah. Jadi kan ada bagi hasil setiap bulan, karena saya belum butuh passive income dari bagi hasil tersebut, akhirnya depositonya itu bagi hasilnya itu digulung ke pokoknya gitu, jadi bisa lebih optimal lagi kayak gitu. Hah? Saya juga kan buka beberapa deposito. Nah, imbal hasilnya itu dimasukin lagi ke depositonya itu. Iya, Gitu. iya benar kayak gitu. Kemudian untuk dana pendidikan anak, nah ini tergantung dari jangka waktunya. Misalnya untuk yang pendidikan anak kuliah, karena itu jangka waktunya masih panjang, saya pakai reksadana saham.
apabila yang untuk SMP-nya, karena anak saya dua-duanya udah SD, itu karena jangka waktunya masih 3 tahun lagi, saya pakai di obligasi retail dan tabungan biasa, tabungan rencana, seperti itu. Nah, teman-teman Iya. mungkin ada yang mau tanya nih, kalau freelancer pilihan investasi yang baik apa ya, Mbak? Nah, kalau freelancer itu kan pendapatannya eh, per fee gitu ya, jadinya kan nggak rutin per bulan. Jadi mungkin sekalinya project turun itu bisa dapat uang dengan cukup besar, tetapi harus menunggu lagi sampai project berikutnya turun kayak gitu ya, ritme pengeluarannya. Ini Mbak ada pertanyaan nih dari Mbak Indri. Nah, kayak Oh gitu. iya. Itu bisa aja kalau misalnya pertama itu Mbak harus alokasikan dulu setiap kali turun fee dari project itu ke kebutuhan basic untuk beberapa bulan ke depan sampai dengan next projectnya turun gitu. Jadi misalnya nih dapat uang 30 juta di project A, kemudian baru akan turun lagi misalnya di 3 bulan yang akan datang. Nah, plotting dulu pengeluaran selama 3 bulan yang akan datangnya itu, pengeluaran basicnya dulu yang diprioritaskan seperti itu. Jadi misalnya apa aja nih yang wajib? Zakat kalau misalkan muslim. Kemudian cicilan, karena cicilan kan kewajiban, dan beberapa tagihan, mungkin tagihan listrik, tagihan telepon, internet. Kemudian setelah itu ada lagi yang wajib apa, SPP anak misalkan, dan tentu aja kebutuhan hidup sehari-hari seperti transport dan makanan. Nah, setelah itu, setelah semuanya dibagi rata untuk kebutuhan basicnya, baru tuh sisanya bisa diinvestasikan. Nah, untuk yang freelancer itu bisa pilihannya ada obligasi retail tuh bisa banget di situ. Kenapa? Karena kan nilainya besar ya, nilainya besar. SR itu Mbak yang lagi dipasarkan saat Iya. ini nilainya kan besar, sisa uangnya gitu, beda dengan yang gajian biasa misalkan gitu, karena nilai proyek kan biasanya besar sekaligus. Nah, itu bisa aja disimpan di obligasi retail, kemudian kuponnya kan akan turun setiap bulan. Nah, kuponnya turun setiap bulan itu bisa menambah cash flow masukan bulanan gitu. Misalnya bisa aja untuk nambah-nambah buat bayar listriknya, kayak gitu-gitu. Jadi banyak juga yang cerita seperti itu. Jadi saya freelancer, uang hasil project saya dimasukkan ke obligasi retail, kemudian kuponnya kan turun per bulan. Itu bisa buat bantu-bantu bayar operasional sehari-harinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kami, karena kami masih punya gaji tetap misalkan seperti itu. Nah, obligasi itu kan kuponnya atau bagi hasilnya langsung turun per bulan. Sedangkan kami misalnya belum membutuhkan passive income tersebut. Nah, biar lebih optimal, kuponnya tersebut diinvestasikan lagi di reksadana, misalkan reksadana pasar uang seperti itu. Daripada Bisa misalnya diputar kuponnya yang kan. turun itu habis terpakai seperti itu. Beda dengan freelancer, Iya. kalau freelancer misalnya bisa aja kuponnya tadi dipakai untuk nambah-nambah cash flow bulanan. Kemudian bisa juga nabung reksadana sekaligus, bisa banget. Reksadana tuh fleksibel, bisa oleh freelancer, bisa oleh gajian kayak kita, kemudian bisa juga di saham, bisa, kemudian di emas juga bisa, tergantung pada tujuannya tadi. Sebetulnya kayak gitu. Kalau yang freelancer ini ada lagi yang banyak tanya sih Mbak. Reksadana juga bisa dibeli perusahaan pengelola reksadanya langsung seperti Samuel. Oh iya betul. Jadi beberapa beberapa manajer investasi juga dia punya agen penjualnya juga, tapi mungkin yang dijual tuh adalah reksadananya sendiri gitu, yang bisa juga mungkin itu juga bisa menghemat fee jual, fee pada si penjual reksadananya. Pemula better Oh di reksadana ya Kak, katanya Mbak Angelina Julita. Sebetulnya untuk latihan bisa banget di reksadana, iya. terutama reksadana pasar uang ya Mbak, karena Gue resikonya tuh sangat sepakat nih. minim. Benar pasar Uh, uang uh, ini uh. paling mudah dicoba. Oh Uh, ya, uh, uh, uh. tadi kan Mbak Dian ngomong tentang obligasi ya. Eh, Sebenarnya kemarin aku juga sempat bikin apa story ya tentang sukuk retail yang sekarang lagi buka. Eh, Apa namanya? Tapi aku belum belum sempet coba sih, belum sempet beli. Kemarin tuh sebenarnya pengen beli yang bulan Februari tapi ketinggalan kan karena baru tahu Hmm. bulannya gitu. Nah, Mbak Dian kan pernah ya di apa di sukuk atau di sukuk kita atau sukuk tabungan Oh, investnya? yang saya pernah di sukuk tabungan.
Tapi Oh ya, mungkin bisa share gimana pengalamannya investasi di sukuk tabungan, terus apa namanya ya share aja gitu pengalaman Mbak Dian, mungkin bisa menambah insight teman-teman lainnya. oke, oke. Oke, nah obligasi retail negara atau surat hutang negara, surat berharga negara itu kan ada 4 jenis yang bisa dibeli secara retail. Kemarin baru diposting di feed Investing Mom. Nah, ada dari segi akadnya ada yang non syariah atau konvensional, ada yang syariah. Khusus yang syariah itu ada 2, ada yang sukuk retail yang sekarang lagi dipasarkan, ada yang sukuk tabungan. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang sukuk retail itu bisa diperjualbelikan, Mbak. Jadi ketika Mbak sekarang beli, kan jatuh temponya 3 tahun ya, Mbak. Nah, sebelum 3 tahun tuh Mbak bisa jual. Seperti itu. Namun Hmm. ada nilai marketnya. Mungkin Mbak beli saat ini, misalnya nih Mbak beli di harga 5 juta. Nah, mungkin ketika sebelum 3 tahun harganya di bawah 5 juta karena kan seharusnya nanti dijualnya kan ya seharusnya 3 tahun yang akan datang dijualnya seperti itu. Kemudian bunganya pun maaf bagi hasilnya pun fix ya bagi hasilnya fix namun bisa dijual itu bisa diperjualbelikan beda dengan sukuk tabungan. Kalau sukuk tabungan itu tidak bisa diperjualbelikan jadi kita memang mau nggak mau menunggu sampai dengan jatuh temponya. Nah Sama tetapi itu. ST itu kalau nggak salah 2 tahun, jatuh temponya 2 tahun, jadi kita beli saat ini 2 tahun kemudian akan otomatis cair. Akan tetapi ada fasilitas namanya early redemption di tahun pertama. Early redemption itu adalah proses pencairan tapi di sebelum jatuh tempo seperti itu. Jadi di tengah-tengah waktu, di tengah-tengah tenor itu bisa dicairkan. Namun dengan penawaran yang khusus. Nah, saya juga belum pernah sih mencoba mencairkannya dan saat ini belum ada ST saya yang mencapai early redemption tadi. Jadi perbedaannya itu di antara sukri atau sukuk retail dengan ST sukuk tabungan. Nah, pengalaman saya ya itu tadi karena saya sebetulnya belum terlalu membutuhkan passive income dari kuponnya tadi. Jadi memang kita harus rajin banget untuk memindahkan kuponnya tersebut ke reksadana. Reksadana yang nominalnya mungkin bisa terjangkau. Nah, misalnya kita nabung 10 juta atau kita beli sukuk retail 10 juta, itu kurang lebih kan bagi hasilnya itu sekitar 600.000 per bulan, per tahun, mohon maaf, jadi per bulannya 50.000. Nah, setiap kali per bulan datang 50.000 turun kuponnya itu segera pindahkan ke reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu bisa dibeli dengan nominal yang cukup terjangkau tadi dari 50.000 pun udah bisa kayak gitu. Iya. Salah satu hal yang bikin aku penasaran, pingin coba suku kertas sih, karena kan aku emang preferensi 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 investasinya adalah syariah dan yang suku itu kan dia pakai konsep syariah kan, terus juga em, salah satu mungkin salah satu cara atau kontribusi kita untuk membantu Indonesia karena kan uang yang kita investasikan dibangun buat membangun infrastruktur yang ada di negara gitu kan. Oh Cuman iya belum belum betul. Secara nasionalis memang betul banget. Nah itulah kenapa kalau saya tuh kadang ibu-ibu kan pasti seneng banget di emas ya. Karena iya. emas itu kan terasa aman, bentuknya kelihatan gitu kan. Jadi kayak seneng memilikinya. Nah tetapi ketika kita balik lagi misalkan ke emas, ketika kita menyimpan emas 1 kilo yang kita simpan tuh bakal tetap aja jadi 1 kilo. Jadi ibarat kita kayak menyimpan harta karun aja gitu di bawah bantal. Nggak sih di safe deposit box ya. Nah jadi kalau misalnya dibanding emas, walaupun memang ini tuh ibu-ibu tuh seneng banget sama emas, tetapi emas itu tentu 1 kilo tuh tetap 1 kilo dan 1 kilo kita simpan tuh ya akan tetap disimpan. Beda halnya dengan instrumen keuangan yang lain, contohnya sukuk atau obligasi. Tentu kita menjadi kontribusi dong buat negara kita supaya negara kita bisa melanjutkan pembangunannya. Nah, kalau saham mungkin ke swasta gitu kan. Kalau saham ya artinya perusahaan tersebut bisa terus melanjutkan melanjutkan bisnisnya, membuka lapangan pekerjaan, kemudian menaikkan nilai produk seperti itu. Kemudian kalau misalnya ke deposito, artinya uang kita ditaruh di bank. Di bank pun akan disalurkan lagi dalam bentuk kredit. Kreditnya kan dipakai oleh pengusaha. Tentu itu juga akan memutarkan perekonomian negara.
Nah, obligasi pun sama. Itu kan untuk negara. Jadi kita memberi kesempatan kepada negara untuk bisa melanjutkan pembangunan. Nah, beda banget sama emas. Kalau emas kita simpan ya kita simpan gitu. Makanya emas itu jarang banget disebut sebagai investasi. Walaupun memang nilainya naik terus. Karena kenapa emas jarang disebut investasi? Karena tadi nggak ada nilai atau nggak ada perputaran ekonomi di baliknya. Jadi ketika kita simpan ya ibaratnya kayak kita nyimpen harta karun gitu. Beda dengan ketika tadi kita membeli obligasi, benar banget ada pergerakan ekonomi di baliknya seperti itu. Oh iya, jadi saya paham. Kemarin kan Mbak Dian bilangnya nggak invest saham, nggak invest emas. Kenapa? Oh, ternyata karena ini. Gitu. Tapi emang benar sih investasi kan bukan semata-mata untung di kita doang kan, tapi kita juga maksudnya ada apa ya? Ada efek-efek lainnya atau bahkan mungkin bisa memberikan efek domino gitu. Intinya intinya ya emang bukan sekedar cuan atau untung gitu. Terus juga salah satu jenis investasi yang aku coba semenjak beberapa bulan lalu itu adalah peer-to-peer lending syariah. Pernah coba nggak, Mbak? Apa? P2P lending. Peer-to-peer, ya Ya, peer-to-peer lending. jujur sih sebetulnya banyak teman-teman yang cerita mengenai P2P lending itu dan cukup menjanjikan ya, dan secara syariah pun akadnya jelas ya, maksudnya tuh kita kayak membiayai benar-benar usaha seseorang untuk bisa seseorang tersebut atau usaha UMKM tersebut supaya UMKM tersebut bisa terus berjalan gitu atau bisa melanjutkan bisnisnya. Nah, tetapi uh, memang sih betul P2P lending ini sangat menjanjikan dan mempunyai return yang cukup tinggi. Nah, kita kan ngerti kalau misalkan ada return yang tinggi, pasti selalu diiringi dengan resiko yang tinggi, kayak gitu, Mbak. Ya. Uh, uh, nah, memang sih, jadi kan P2P lending itu memberikan pinjaman kepada UMKM, mungkin ya UKM atau pengusaha menengah yang tidak bisa dibiayai oleh bank. Oleh karena itu dibiayailah oleh P2P lending. Nah, karena tidak bisa dibiayai oleh bank dan dibiayai oleh pihak lain, misalkan seperti itu, otomatis bagi hasilnya cukup tinggi. Jadi mungkin pinjam kita membiayai sebesar 100 juta, bagi hasilnya target bagi hasilnya cukup tinggi. Kemudian tapi resiko di situ resikonya juga cukup tinggi, terutama ketika pandemik kayak gini ya. Jadi yang banyak terkena itu adalah UMKM-nya atau sektor informalnya. Misalnya di mana yang biasanya jualan bisa di pinggir jalan, mohon maaf ya, maksudnya misalnya punya ruko di pinggir jalan, tetapi karena sekarang kita harus tutup PSBB, jadinya nggak bisa lagi melanjutkan usahanya. Kemudian para konsultan juga yang misalkan berdasarkan project-projectnya di hold, misalkan seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi, setiap kali bagi hasil atau janji bagi hasil yang tinggi selalu dengan diiringi dengan resiko yang tinggi. Jujur aja, saya belum pernah berinvestasi di P2P lending, tetapi banyak cerita dari teman-teman yang mereka uh, sukses berinvestasi di P2P lending. Tapi memang harus rajin sekali. Karena kan turnaround-nya cepet ya. Jadi pinjaman tuh dalam 3 bulan. Seperti itu ya Mbak ya? Jadi nggak sampai Iya, tahun, dalam 3 bulan. Jadi memang harus cepat banget. Jadi misalkan uang sebesar sekian dipinjam oleh perusahaan A, kemudian udah kembali apa belum, kemudian ada catatannya gitu. Kalau misalkan terlambatnya berapa hari, kita juga harus melihat apa? Kita juga harus melihat rata-rata keterlambatannya tersebut sampai berapa persen gitu, non performing loan-nya atau ya kredit-kredit yang tidak lancarnya seperti itu. Jadi harus sampai berapa hari kayak gitu. Tapi jujur sih sebetulnya kalau saya pribadi belum pernah, tapi beberapa teman yang sempat berhasil di P2P lending. P2P lendingnya P2P lending syariah maupun yang konvensional. Cuma memang benar ada extra effort di situ, kita harus kayak rajin gitu karena perputaran uangnya memang cukup cepet. iya. Pengalamanku, aku nih lagi invest sih di 3 P2P lending. Kalau yang Wow. pertama itu, jadi aku tertariknya itu yang pertama itu karena dia membantu ibu-ibu sih khususnya UMKM atau Ya. ibu-ibu yang ingin melaksanakan apa melakukan apa membuka usaha gitu kan. Tapi itu juga lumayan lama tuh aku menganalisa. Jadi kan emang kita nggak bisa sembarang ngasih si A atau random kayak gitu kan. Jadi benar-benar dianalisa dari apa profil apa apa yang nyebutnya ya profil
Oke, intinya kemampuan beliau membayar atau sebelumnya beliau pernah minjem terus gimana pembayarannya apakah lancar atau enggak gitu. Terus juga Ah, ngelihat dari aku sendiri kan apa yang tadi Mbak Dia disebutnya apa ya? Pokoknya kayak kalau 100% artinya semua yang pernah minjem di aplikasi itu udah 100% tuh membayar sesuai deadline atau bahkan sebelumnya gitu kan. Itu juga yang jadi pertimbangan. Terus juga eh itu sih sukanya itu aku kalau apa investasi di peer-to-peer lending yang membantu UMKM itu. Ada juga yang kalau ini sih ada yang jenisnya itu dia membantu pembangunan properti gitu. Terus ah, ada juga bantu nelayan. Ini juga aku coba yang di apa peer-to-peer lending yang apa membantu para nelayan untuk apa membangun usaha ah. apa ya, Tapi so far usaha, pas pandemi kayak gini lancar, Mbak? eh, lancar sih. Tapi nggak tahu nih kalau ke depannya ya. Kan aku duduk apa udah dari 2 atau 3 bulan yang lalu gitu. Tenornya itu macam-macam ada yang 50 minggu, ada yang 4 bulan gitu. Nggak berani ngambil yang lama-lama sih sebenarnya. Cuman yang UMKM itu semuanya rata 50 minggu, jadi nggak ada pilihan gitu. Oh, oke. Tapi lancar ya? Sejauh ini lancar sih. Lancar. Terus udah Terus juga dihitung bagi hasilnya, maksudnya kira-kira bagi hasilnya udah berapa persen per tahun? iya, iya udah dipaparin dari awal juga udah dikasih tahu bagi hasilnya selama 50 minggu ini sekian kayak gitu. Terus juga kan di aplikasi itu ada apa asuransi ya. Jadi kalau misalnya kita sebelum pas kita registrasi mau ngebiayain Ibu A, kita ditawarin kita mau pakai asuransi atau enggak gitu kan. Nah, waktu itu lagi ada promo kan, promo asuransi gitu kan. Jadi ya udah langsung daftar gitu kan. Meskipun nggak tahu sih benar-benar nanti ditanggungnya 100% apa enggak kalau misalkan pada akhirnya misalkan gagal bayar atau gimana. Cuman emang bener kata Mbak Dian tadi kita yang namanya ada untung pasti juga dibarengin sama risiko yang setara Mm-mm. lah kayak gitu. Jadi Mm-mm. siap kalau misalkan pada akhirnya gagal bayar atau lambat bayar kayak gitu. Mm-mm. 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 Intinya bukan Nah, untuk kita butuh waktu cepat gitu kan, karena nggak bisa tiba-tiba pas kita butuh langsung ditarik nggak bisa gitu kan, harus ya nunggu sampai betul. tenggat waktu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, oke Kak. Benar, P2P lending itu uang kita ditahan walaupun memang dalam jangka waktu yang relatif pendek ya, di 3 bulan ya rata-rata ya di 3 bulan. Nah, karena itu karena tadi janji bagi hasilnya yang cukup tinggi selalu diiringi dengan risiko yang cukup tinggi juga. Nah, asalkan disesuaikan aja Mbak dengan tujuan. Memang tujuannya itu untuk jangka pendek juga ya. Maksudnya tuh untuk mencari bagi hasilnya tadi ya Mbak ya. Untuk jadi bagi hasilnya tadi. Nah tadi bagi hasilnya tadi kan bisa jadi tambahan cash flow tuh buat Mbak. Hmm. Nah bagi Iya hasilnya karena tadi kan masuk diputer lagi di P2P lending atau diputer lagi di instrumen yang lain? uh, oh ya kemarin itu sebenarnya masih bingung aku kan kalau dia kan ngasihnya apa namanya bukan ditaruh lagi di tempat dia tapi dikasih langsung ke rekening kita gitu. Cuman ya jadinya emang kayak gitu harus diputer ya. Karena bukan dikumpulin di akun kita itu tapi pas udah turun langsung dikasih ke rekening kita, Oh iya, pas langsung sudah turun ditransfer. langsung dikasih ke rekening kita, kita sendiri yang muter sebetulnya. Maksudnya, Iya. apakah diinvestasi di instrumen yang lain sama Mbak atau menjadi tambahan cash flow atau dibalik, maksudnya dijadiin modal pinjamannya lagi? Kalau aku ditaruh di reksadana. Oh, oke, iya iya. Iya sih, iya itu bisa bisa jadi itu bisa jadi buat alternatif teman-teman investasi yang relatif jangka pendek ya. Jangka pendek, namun ya ingat di situ ada resikonya memang benar. Jadi ya setiap Hmm. kali janji return yang tinggi harus siap dengan resiko yang selalu beriringan kayak gitu. Mau buka pertanyaan, Mbak? Tadi ada beberapa pertanyaan lagi sih sebentar. Kalau saya bunga deposito dimasukin ke saham. Oh, iya, bisa juga. Kalau moderate reksadana pendapatan tetap aja. Oh iya, sepertinya Mbak Mel ini udah cukup advance sih investasinya ya. Ada Mbak Nurma juga, kemungkinan ini Mbak Nurma ini kerja di Samuel Asset Management. Salam Mbak Nurma. Oh ini dari Mbak Helmi udah kejawab belum Mbak belum ya? Hai Mbak Tips Vica dan untuk Dian, asuransi unit link kan ada bagian investasinya. Cara pilih yang oke gimana ya supaya proteksinya dapat, investasi juga menghasilkan. Terima kasih.
Oh, ada yang mau asuransi unit tanya? link. Oh, Asuransi ini. unit link tuh gimana Mbak yang investasi di asuransi unit link? Oh, oke. Jadi unit link itu sebetulnya bisa membeli sesuai dengan kebutuhan seperti itu, Mbak. Eh, Kayak gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman yang profilnya itu nggak bisa mengelola investasi secara mandiri, tadi nggak bisa dipisah, itu bisa beli unit link karena beli proteksi sekaligus asuransi. Tapi yang namanya produk campuran ya otomatis hasilnya mungkin nggak akan seoptimal yang produk masing-masing kayak gitu. Jadi unit link itu ada buat membantu teman-teman yang merasa ribet kalau harus investasi secara sendiri gitu. Jadi oh ya udah dibantu oleh pihak asuransi untuk diinvestasikan. Memang benar unit link tadi itu linknya tadi itu bisa atau unit kita itu bisa diinvestasikan ke berbagai macam produk reksadana juga sebetulnya pada ujungnya itu. Nah, jadi kita misalkan bisa menghubungi agennya, agen asuransi kita, kita tuh porsi investasinya mau disimpan di instrumen yang apa gitu. Maksudnya mau yang moderat kah, mau yang agresif kah, atau mau yang biasa kah seperti itu. Nah, kemudian kalau unit link itu kan berarti digabungin tuh ada sisi investasinya, ada sisi asuransinya. Nah, saat ini jadi kan ada kosnya. Mungkin ketika kita muda nih usia sekarang, kos asuransinya kan mengecil, tapi porsi investasinya membesar. Nah, nanti ketika usia kita semakin bertambah, jadi si pihak asuransi itu akan menambah lagi porsi asuransinya. Jadi porsi investasinya itu jadi ibarat segitiga gitu loh, Mbak. Segitiga Oh, iya. seperti ini porsi asuransi, ini usia, ini porsi investasi. Nah, kayak gini kelihatan. Jadi porsi asuransinya karena usianya kita masih muda, jadi kecil, mungkin banyaknya di investasi. Kemudian nanti kan seiring bertambahnya usia, resiko kita pun semakin besar, jadi porsi proteksinya akan semakin besar, investasinya jadi akan lebih berkurang. Nah, unit link itu bisa juga ketika misalnya kalau kita suatu saat kos asuransinya lebih tinggi, kita bisa mengambil porsi investasi yang ada di sini gitu. Jadi ini tuh kayak unit link tuh kayak produk yang sangat fleksibel banget gitu. Terus tadi sebetulnya tujuannya memudahkan para nasabah supaya bisa mengelola investasinya di teman-teman di pihak asuransi seperti itu. Ini ada Mbak Umi kemarin kita habis live mengenai asuransi kayak gitu. Tapi ya Oh, tadi jadi kalau kalau teknis misalnya itu gimana? gimana? Maksudnya nanti saat kita asuransi sekaligus berinvestasi itu sebenarnya investasi itu diputar sama asuransi itu buat maksudnya buat mengcover apa custom apa Kos. pemakai asuransi lainnya atau gimana? Ya Ini kalau saya masih misalkan belum ada pikir kalau misalkan itu suatu saat gimana. nih, misalkan di tengah-tengah karena kan kosnya semakin meningkat, kos perlindungannya. Kalau misalkan suatu saat di tengah-tengah kita misalnya nggak bisa bayar premi dulu, bisa diambil dari porsi investasinya. Makanya orang banyak kenapa sih kok hasil investasi aku di unit link nggak ada gitu. Bisa jadi ternyata hasil investasinya itu Oh, kepake untuk menutupi kos oh iya. perlindungannya kayak gitu, atau enggak mungkin diinvestasikan di saham tapi saat ini harga sahamnya lagi turun jadinya seolah-olah hilang kayak gitu. Iya. Mm-mm. Iya, Tapi kalau misalnya mau yang lebih optimal ya dipisah itu nggak apa-apa, tapi berarti ada extra effort untuk kita investasi yang kita kelola sendiri seperti itu. Jadi emang benar sih unit link itu membantu membantu nasabahnya supaya nggak usah bingung misalkan harus investasi ya harus investasi secara mandiri kayak gitu, Mbak. Nah, Iya. namun di lapangan itu banyak yang terjadi, misalnya insan-insan asuransi atau agen-agen asuransi yang yang mengedukasinya itu kurang tepat, misalkan membandingkan unit link dengan deposito karena itu jelas produk yang berbeda kayak gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, Terus ada kemarin juga juga nih kita yang sempat bertanya Mbak ini dana pensiun, dana pendidikan dan dana pensiun. Mungkin maksudnya investasi untuk dana pendidikan dan dana pensiun ya. iya. Ini Mbak ada yang bertanya.
Iya, Nah, betul juga sih. kata Mbak Umi, kalau misalnya investasinya ada di unit link, sebetulnya bukan platform investasi secara utuh, tetapi dana cadangan di mana misalnya khawatirnya tadi ini kan kosnya ini semakin meningkat seiring dengan penambahan usia kita. Khawatirnya di sini misalkan kita ada telat bayar atau nggak bisa bayar, itu bisa diambil dari dana cadangan porsi investasinya tadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Melmuts, dana pendidikan dan dana pensiun. Maksudnya mungkin itunya ya Mbak ya, instrumen investasinya apa gitu ya. Iya. Kalau dana Kita yang pendidikan ya tadi, kenapa? enggak, aku enggak nemu pertanyaannya. Paling baru pertama Oh, kali live IG. ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Kok Mbak langsung jawab aja? Oh, oke. Okay. Iya, Kalau langsung dana jawab aja, Kak. pendidikan tadi disesuaikan sama jangka waktunya. Misalnya akan dipakainya kapan sih? Kalau misalkan buat kuliah, ya berarti kan artinya masih lama. Kalau misalkan buat playgroup tahun depan, ya jangan di saham seperti itu. Cukup di tabungan aja, nggak apa-apa. Jadi tergantung lagi jangka waktunya akan dipakai kapan. Kalau dana pensiun, nah ini pun menjadi insight kenapa kita harus investasi. Karena kita kan nggak selamanya kerja ya. Misalkan walaupun saya yang kerja adalah suami saya suatu saat akan menua, suatu saat akan tenaganya dan pikirannya akan berkurang gitu. Nggak selamanya setiap orang tuh bisa kuat bekerja sampai dengan seumur hidupnya sampai mau meninggal. Nah, oleh karena itu kita memperbesar aset aktif kita supaya kita bisa mendapatkan passive income di kala kita pensiun nanti kayak gitu Mbak. Jadi dan esensinya dari investasi itu kita mendapatkan passive income dari aset produktif kita. Nah, aset produktif kita tuh apa? Yaitu dia investasi kita itu, gitu. Investasi kita. Misalnya apa aja sih? Kita bisa investasi di saham, mungkin nanti pas pensiun sahamnya kita jual. Kita bisa investasi di properti, mungkin propertinya ketika pensiun akan disewakan atau dijual, atau investasi di sawah atau di emas seperti itu. Jadi investasi memang tujuannya untuk dimana kita suatu saat udah nggak punya penghasilan lagi secara aktif, kita masih bisa melanjutkan hidup dengan mendapatkan passive income tadi hasil dari aset aktif kita. Jadi tujuan investasi itu mengumpulkan aset aktif. Emang benar sih tadi dana pensiun itu cocoknya dipakai buat apa? Karena memang masih lama dan masih panjang banget, itu bisa banget dipakai instrumen yang cukup agresif, misalnya di saham bisa, di reksadana saham bisa seperti itu. Iya benar. Dan defense ini penting ya Mbak, karena supaya kita nggak menjadikan anak kita sebagai sandwich generation gitu Iya kan. bener banget, aduh bener banget, cakep banget Kita aja Mbak gitu Fiska. yang jadi sandwich generation. Iya, iya benar banget. Jadi untuk memutus sandwich generation tadi, maka benar banget perlu banget sih dana pensiunnya itu, benar-benar benar banget supaya kita nggak jadi bergantung sama anak ya. Karena misalnya kita udah sandwich generation, yuk kita putus dari generasi kita gitu supaya kita mandiri gitu masa tua kita, supaya kita mandiri, nggak bergantung lagi sama anak. Nanti anaknya pun sama kan melihat orang tuanya kalau orang tuanya pun mandiri seperti itu. Ya benar banget. Dari Mbak Fisha ada yang mau di-share lagi? Oh ya, kemarin kan juga sempat kita ngomongin soal diversifikasi sama koleksi. Kalau saya tahu kok diversifikasi kan, karena diversifikasi itu artinya kan kayak pembagian apa investasi kita di mana aja, intinya kayak gitu kan. Nah, kalau maksudnya gimana Nah, koleksi itu tadi. Kalau investasi? koleksi itu kita investasi di banyak banget instrumen investasi, tapi tanpa tahu peruntukannya. Misalnya ini buat apa? Yang penting udah taruh aja di situ. Tapi kita bingung gitu. Terus karena kebanyakan account, kita jadinya bingung sendiri. Maksudnya mau manage-nya yang ini berapa imbal hasilnya, yang ini berapa imbal hasilnya. Ujung-ujungnya malah kurang efektif gitu. Misalnya yang seharusnya dananya itu akan dipakai buat anak saya misalkan mau masuk SD tahun depan, tetapi saya simpen dananya di obligasi yang baru cair 3 tahun yang akan datang. Ya pas tahun depan dibutuhkan ternyata nggak bisa dicairkan. Maksudnya itu Mbak. Jadi investasi itu sesuaikan sama tujuannya, kemudian sesuaikan juga dengan
profil resiko kita, karena kalau nggak kayak gitu nanti di saat kita membutuhkan atau di saat kita, ya maksudnya kita membutuhkan saat itu juga, misalkan untuk dana masuk SD tadi yang butuhnya tahun depan, tapi kita uangnya itu kita parkir di sesuatu yang sifatnya nggak liquid dan nggak bisa dicairkan, itu kan malah jadi kurang efektif. Terus kalau kebanyakan instrumen juga, itu juga menyulitkan kita untuk monitoringnya, karena bagaimanapun kan kita selalu melakukan financial check up tuh Mbak. Baiknya kan Mbak pernah menghubungi financial planner juga ya, di situ kan dihitung tuh asetnya berapa, hutangnya berapa. Nah, supaya lebih optimal juga, setiap kali setahun, mungkin setahun 2 kali, di tengah tahun dan akhir tahun kita lakukan financial check up. Jadi aset kita tuh yang udah kita investasikan tuh dievaluasi tuh menghasilkan return berapa, yang tambahin jadi aset jadinya berapa, utang kita jadi berkurang berapa. Nah, kalau misalkan kebanyakan, jadi istilahnya kayak koleksi tadi, mungkin akan kesulitan di saat kita harus mengcounter aset-aset kita tadi gitu. Jadi ketika kita harus evaluasi, jadinya banyak banget akun yang kita manage gitu. Sedangkan kalau misalnya kita hanya fokus di 3 atau 5 instrumen saja, atau 3 instrumen saja, itu udah memudahkan kita untuk kita evaluasi kayak gitu. Nah, diversifikasinya apa aja? Diversifikasinya itu bisa diversifikasi berdasarkan tujuan tadi, tujuan keuangan tadi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau juga bisa diversifikasi sesuai dengan profil resiko tadi. Kalau misalkan profil resikonya agresif, misalkan mungkin bisa 80% di saham, kemudian 20%-nya di deposito, kayak gitu. Bisa diversifikasi kayak gitu. Jadi kan nggak terlalu banyak kayak mengoleksi banyak instrumen kayak gitu. Kalau misalkan berdasarkan tujuan keuangan, ya udah jangka pendek di reksadana pasar uang, misalkan jangka menengah di reksadana pendapatan tetap, jangka panjang reksadana saham. Ya udah, berarti kita cuma maintain 3 aja kayak gitu, Mbak. Mbak nih kalau misalkan nih, jadi intinya kita kalau punya uang harus punya tujuan nggak sih? Kayak gitu, misalkan ya. Iya, betul. 10 juta. Tapi sebenarnya masih belum tahu nih uangnya buat apa, udah pokoknya pengen ditabung aja kayak gitu. Atau pengen diinvestasiin aja, tapi belum tahu nih uangnya buat apa sih. Misalkan emang udah ada plottingnya sih, misalkan dana tabungan, dana pendidikan anak udah, ini udah. Tapi kita punya uang segini, ataukah kita plotin lagi ke yang udah kita punya, atau ya udah satuin aja, nggak tahu nanti kedepannya buat apa kayak gitu. Atau emang harus punya tujuan kalau kita punya uang tuh, punya peruntukan ini buat sebaiknya sih udah punya tujuan supaya lebih optimal. Maksudnya ya lebih optimal penggunaannya. Kita tahu kan kalau misalkan uang kita tuh terbatas, resource kita tuh ya maksudnya terbatas, bukan terbatas, mungkin kita punya banyak banget keinginan gitu kan, cita-cita, pengen jalan-jalan, pengen renov rumah, pengen ganti kendaraan, pengen menyekolahkan anak, itu tuh banyak banget. Nah, sebaiknya sih di list aja, kemudian nanti diprioritaskan mana yang lebih penting, kemudian baru uangnya tadi disesuaikan tujuannya, tujuan penggunaannya untuk apa, supaya lebih optimal aja sih Mbak, supaya lebih supaya lebih ke tracking bahwa uang yang kita punya tuh memang untuk ini, kemudian untuk tujuan B, seperti itu. Jadi istilahnya nggak kayak habis entah kemana, ataupun setiap, kan lumrahnya setiap manusia pasti punya keinginan ya, betul ya? Iya sih, betul. Soalnya saya pernah ada di titik itu, maksudnya kayak udah punya aja gitu, jadi tapi belum tahu buat apa, meskipun udah punya plot-plotnya gitu, tapi kayak nggak mau plotting ke tempat gitu lain, sendiri aja yang. Kalau kayak gitu mending buat pensiun aja misalnya. Jadi kan udah pasti kan kalau pensiun kan kita pasti menua, pasti kan kita pasti menua, kemudian kita juga pasti suatu saat nggak punya energi yang sebanyak sekarang gitu, seperti itu. Jadi bisa aja sih langsung aja di plot untuk ya dana pensiunnya dulu gitu, seperti itu. Kalau emang yang dana, maksudnya kalau emang tujuan keuangan yang jangka pendeknya belum kepikiran, tapi ya emang harus komit sih, ketika dana pensiun nanti disimpan di saham, ketika sahamnya turun tapi ternyata ada kebutuhan yang mendesak, itu udah nggak bisa kayak gitu kan.
Nah, ini lagi turun banget Mbak saham. Heeh. Oh Kemarin ya tuh Mbak, ini waktu kita live tinggal 30 detik lagi. Nggak berasa kita oh, ngobrol. oh iya dibatasin Iya, ya kalau nggak? kita Oh, 1 jam. Makasih banyak ya Mbak Fisya atas sharingnya. iya, sama Kalau ada Mbak. hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan bisa drop kami di Investing Mom, atau buat teman-teman Mbak Fiska juga nih yang udah ikutan, boleh banget kalau ada pertanyaan bisa drop di Investing Mom. Ada lagi yang ingin di ini Mbak? Eh, apa ya? Ya, intinya kita sebagai ibu emang harus